تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الكرام, jemaah sidang Jumat rahimani rahimakumullah, senantiasa kita memuji syukur hadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, atas segala rahmat, atas segala karunia yang telah Allah turunkan kepada kita sampai umur kita berada di detik ini. Oleh karena itu, ikhwatul kiram, manfaatkanlah nikmat-nikmat tersebut, baik itu nikmat harta, baik itu nikmat fisik, nikmat sehat, nikmat Islam, maka pergunakanlah, manfaatkanlah nikmat-nikmat tersebut untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah akan memberikan label hamba yang bersyukur ketika mereka telah memanfaatkan nikmat tersebut dalam rangka mendekatkan diri dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ikhwatul kiram, jamaah sidang Jumat rahimani rahimakumullah, tidak ada nasihat yang paling berharga untuk meningkatkan keimanan kita. Tidak ada nasihat yang sangat luar biasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kecuali senantiasa mengingat akhirat, mengingat kematian, mengingat neraka Allah, mengingat siksaan Allah Azza wa Jalla yang sangat dahsyat. Karena itu adalah sebaik-baik nasihat sebagaimana yang dikabarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Takutlah kalian kepada neraka Allah. Takutlah kalian kepada neraka Allah walaupun hanya sekedar berinfak satu butir kurma. Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini di dalam syarahnya dalam Fathul Bari. Beliau menjelaskan kepada kita, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun yang dapat menjarakkan diri kita dari neraka Allah Azza wa Jalla. Karena Allah memiliki azab yang sangat pedih. Apalagi kita berada di bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, yang sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, amaliyah sekecil apapun akan Allah lipat gandakan pahalanya. Tetapi maksiat sekecil apapun akan Allah lipat gandakan juga dosanya. La haula wala quwwata illa billah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam tentang malaikat Mikail. Ya Jibril, mali lam ara Mikail dhahikan qat. Wahai malaikat Jibril, aku belum pernah melihat malaikat Mikail tersenyum sedikit pun. Limaza? Kenapa? Apa sebabnya? Maka malaikat Jibril alaihi salam menjawab, ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nar. Malaikat Mikail tak pernah lagi tersenyum semenjak diciptakannya neraka Allah Azza wa Jalla, karena dia tahu isi di dalamnya, dia telah melihat isi di dalamnya, dan dia tidak tahu takdirnya ke depan bagaimana. Sebagaimana kasus iblis la'natullah alaihi, yang dia telah 500 tahun beribadah ke hadapan Allah Azza wa Jalla, namun ternyata 500 tahun ibadahnya tidak dianggap di sisi Allah gara-gara satu buah kesombongan. Dan malaikat Mikail khawatir ditakdirkan sebagaimana takdirnya ini. Oleh karena itu malaikat Mikail tak pernah tersenyum sedikit. Padahal dia seorang malaikat. Dia seorang malaikat ya ikhwah.
Oleh karena itu, ikhwatul kiram rahimanallah, Allah telah menggambarkan di dalam Al-Quran Al-Karim dan melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam tentang gambaran neraka. Contoh misalnya yang akan kita bahas dalam khutbah yang ringkas ini adalah bagaimana sambutan Allah untuk ahli neraka ketika mereka berada di depan gerbang pintu neraka. Allah akan menyambutnya, namun sambutannya tidaklah sama sebagaimana sambutan Allah kepada ahli surga. Ketika ahli neraka telah berada di gerbang pintu neraka, Allah pun berfirman di surah Al-Haqqah ayat 30-31. Ini sambutan Allah. Khudhuhu faghulluhu thumma al-jahim sallu. Kalau kita lihat terjemahnya, khudhuhu faghulluhu, pegang mereka, rantai tangannya, belit tangannya ke lehernya, sumber jahim sallu, campakkan dia ke dalam neraka. Itu terjemahnya ya ikhwah. Bagaimana dengan tafsirnya? Tentu tafsirnya lebih mengerikan lagi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menukil perkataan Al-Minhal Ibnu Amr rahimahullah taala di dalam tafsir Jami'ul Bayan ditulis oleh Imam Al-Jarir At-Tabari. Beliau berkata, kalau terjemahnya kita lihat, khudhuhu faghulluhu, pegang ahli neraka ini, ikat tangannya ke lehernya. Itu terjemahnya. Bagaimana dengan tafsirnya? Ternyata tafsirnya subhanallah, idza qala Allah azza wa jalla, ketika Allah perintahkan khudhuhu, pegang mereka, ibtadarahum sab'una alfa malakin, berebut 70.000 malaikat memukul satu ahli neraka untuk satu ahli neraka. Ketika Allah perintahkan khudhuhu, karena kegemaran malaikat Allah kepada manusia, mereka enggan mentaati Allah dan mereka senantiasa mendurhakai Allah azza wa jalla. Tak sampai di situ, kemudian Allah perintahkan kembali di surah Al-Haqqah 32, summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquh. Terjemahnya adalah, kemudian belitlah ia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Itu terjemahnya. Bagaimana dengan tafsirnya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkannya. Kalau terjemahnya tadi, belitlah dia, gambaran di benak kita rantai neraka itu dibelit, diikat kepada ahli neraka. Tetapi tafsirnya berbeda. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan, tadakhulu fistihi summa takhruju min fihi. Rantai yang Allah perintahkan untuk dililitkan tadi, yang tercipta dari neraka Allah, dimasukkan ke dalam liang duburnya, keluar dari mulutnya, kemudian mereka dipanggang sebagaimana belalang dipanggang. La haula wala quwwata illa billah. Ini baru sambutan Allah di depan gerbang pintu neraka. Tak sampai di situ, Allah kembali berfirman di surah Al-Haqqah 35-37, "Falaisa lahu al-yawma hahuna hamim." Maka pada hari ini tidak ada seorang pun teman untuknya, wala ta'amun illa min ghistin la ya'kulu illa al-khati'un. Dan tidak ada makanan untuknya kecuali ghislin. Tidaklah makanan itu dimakan khusus untuk para pendosa. Apa makna ghislin? Apa makna ghislin? Imam Ibnu Abbas kembali menafsirkan, al-ghislin ad-dam wal ma'u yasilu min luhumihim. Ghislin itu adalah darah dan nanah yang keluar dari tubuh mereka sendiri. Ada nanti seorang malaikat yang bertugas mengumpulkan darah dan nanah siksaan ahli neraka, kemudian dibakar di api neraka untuk dipanaskan, dan itu disuguhkan kepada mereka. Itu minuman ahli neraka, itu minuman mereka. Rasulullah SAW bersabda, yuqarrabu ilaihi fa yataqarrabu. Minuman itu didekatkan kepada mereka, minuman itu didekatkan kepada mereka, dan mereka dipaksa untuk meminumnya. Fa'idha udina minhu syawah wajah. Ketika minuman itu baru saja didekatkan, belum mereka minum ya ikhwah, baru saja didekatkan, rontoklah seluruh kulit-kulit di wajahnya. La haula wala quwwata illa billah. Di mana orang-orang yang berani berkata kita semua akan singgah ke neraka sekejap? Di mana orang-orang yang berani berkata kita semua akan dicuci ke dalam neraka sekejap, walaupun cuma 1 detik saja? La haula wala quwwata illa billah. Khatib pribadi tidak menginginkan hal itu, walaupun hanya 1 detik saja. Tidak seorang pun manusia yang sanggup menahan siksaan ahli neraka. Ternyata ya ikhwah, makanan dan minuman tadi
Bukan hanya sekedar mereka minum saja, malaikat disiramkan ke atas kepalanya. Sebagaimana Allah firmankan di surah Al-Hajj ayat 19-20, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yus'ab bihi ma fi butunihim wal julud. Disiramkan al-hamim, air yang sangat mendidih di atas kepalanya. Dengan air itu menghancur meluluhkan segala apa yang di dalam perut dan kulit mereka. Kalau kita melihat terjemahnya, apakah sekedar disiramkan begitu saja? Kita lihat tafsirnya. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan, "Annal malaka yadribuhu bimiqma'ati min hadid taqta'u dimagha." Sebelum disiramkan air yang mendidih itu di atas kepalanya, seorang malaikat Allah dari Zabaniyah, dia memukul kepala hamba tersebut sampai taqta'u dimagha, terbuka tengkorak kepalanya, berceceran isi otaknya. Barulah disiram dengan air yang sangat panas tadi. La haula wala quwwata illa billah. Tak sampai di situ, Allah pun masih menyambut mereka dengan cambuk-cambuk api neraka. Al-Hajj ayat 21. Walahum maqami'u min hadid, dan bagi mereka cambuk-cambuk dari besi. Ibnu Abbas kembali menafsirkan, yudrabuna biha fayaqa'u kullu 'udwin 'ala hiyalihi fayad'una bis-subur. Cambuk tersebut digunakan untuk memukuli mereka sehingga setiap anggota tubuhnya bercerai-berai. Mereka pun berkata, celaka kami, penuh akan penyesalan. Jangan kita kira orang disiksa dalam neraka kemudian dia mati hitam, tak ada kesadaran. Tidak, ya ikhwah, tidak ada kematian dalam neraka. Ketika tangannya sudah tidak di tempatnya, ketika kepalanya sudah berpisah dari badannya, ketika tulang belulang sudah remuk, ketika usus telah keluar dari perutnya, dia menyaksikannya dalam kondisi sadar. Ketika Allah kembalikan jasad mereka lagi, dia tetap dalam kondisi sadar. Tidak ada kematian di neraka Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwwata illa billah. Bukan hanya fisiknya saja disiksa oleh Allah Azza wa Jalla, melainkan batinnya pun Allah siksa. Ketika ahli neraka disiksa oleh malaikat ini sambil mencaci mereka. Dan itu telah Allah rekam di surah Ad-Dukhan 49. Apa kata malaikat ini? Zuq, innaka antal azizul karim. Sekarang rasakan, bukankah engkau orang perkasa lagi mulia? Ini sindiran dari malaikat kepada manusia yang angkuh tadi. Zuq, sekarang rasakan azab Allah. Innaka antal aziz. Bukankah engkau orang perkasa waktu hidup di dunia? Bukankah dengan jabatanmu engkau remehkan manusia? Bukankah dengan hartamu engkau sombongkan diri di hadapan manusia? Bukankah dengan tahtamu engkau zalimi manusia? Sekarang di mana semua jabatanmu? Di mana semua tahtamu? Zuq, innaka antal aziz. Rasakan sekarang, bukankah engkau orang perkasa, Al-Karim? Dan bukankah engkau orang mulia? Dengan ilmu engkau angkat dagumu di hadapan manusia. Dengan ilmu engkau sombongkan dirimu di hadapan manusia. Sekarang di mana itu semua? Di mana itu semua? La haula wala quwwata illa billah. Bukan hanya itu saja, mereka pun mencaci maki ahli neraka. Surah Ad-Dukhan ayat 50. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Ini siksaan Allah yang dulu engkau ragu-ragukan. Ini siksaan Allah yang dulu engkau ragu-ragukan. La haula wala quwwata illa billah. Tak sampai di situ, siksaan mereka, di batin mereka masih Allah siksa. Ketika mereka disiksa, mata mereka Allah gambarkan, Allah perlihatkan ahli surga mendapatkan nikmat yang sangat indah. Mereka disiksa sambil melihat tontonan ahli surga mendapatkan nikmat. Hal itu Allah gambarkan di surah Al-A'raf ayat 50. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Ahli neraka memanggil ahli surga, an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Wahai ahli surga, teteskan setetes air yang sejuk untuk kami, atau apapun yang telah Allah rezekikan kepadamu. Tak kami temukan air yang sejuk, tak kami temukan minuman yang mengenakkan tubuh. Tolong teteskan satu tetes saja dari surga kepada kami. Apa jawaban ahli surga? Qalu inna Allah harramahum 'alal kafirin. Allah telah mengharamkannya
dari orang-orang yang senantiasa ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Pada akhirnya kesedihan menimpa ahli neraka. Mereka akan berucap dengan ucapan yang telah Allah gambarkan di surah Al-Mulk ayat 10. Waqalu, ahli neraka berkata, "Law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Seandainya dulu kami di dunia mau mendengar, seandainya dulu kami di dunia mau mendengarkan nasihat-nasihat, wa naqilu, dan kami mau mengambil iktibar dari nasihat-nasihat yang ada, tentu sekarang kami bukan termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Semoga Allah selamatkan kita dan keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimah yang mentauhidkan Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Semoga Allah selamatkan kita dari neraka Allah Azza wa Jalla. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. اللهم صل وسلم وزد وعلم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك